apabila sudah menentukan keputusan dengan selain keputusan yang ditetapkan oleh Allah, maka pasti akan menyebar kefakiran. Nabi yang bilang, kalau sudah keputusan demi keputusan tidak menggunakan keputusannya Allah, Al-Quran, Al-Hadis, nasihatnya ulama Ahlus Sunnah Al-Jamaah, maka yang terjadi kefakiran, kemelaratan akan terjadi di mana-mana. Kelaparan, tindak kriminal semakin meningkat, pencurian, pengambilan hak. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah habibina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasul wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa syarif wa azim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أما بعد. Alhamdulillah, para hadirin, para jamaah muslimin muslimat, mukminin mukminat, jamaah Masjid Nurul Huda Kampung Mandar yang dimuliakan oleh Allah, begitu juga yang hadir dari luar Mandar. Bersyukur kepada Allah atas kekuatan yang Allah berikan, atas nikmat yang Allah limpahkan, nikmat Islam, nikmat iman. Nikmat Allah jadikan kita orang-orang yang memakmurkan masjid, rumah Allah, mendengarkan nasihat-nasihat yang baik, mendengarkan ilmu-ilmu yang semoga bermanfaat, sehingga semoga kenikmatan kita bersambung sampai surga Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan apa yang kita baca bersama, surat Al-Mutaffifin. Allah memulai dengan kalimat ancaman. Ya, Al-Quran ini isinya di antaranya ada harapan, ada ancaman, ada sesuatu yang membuat targhib, membuat semangat, ya,
ada juga firman-firman Allah yang berisikan ancaman. Karena manusia ini Bapak Ibu, ada yang diberikan sesuatu yang sifatnya harapan-harapan, dia mau, dia sudah kena katut. Siapa yang taat, siapa yang tidak maksiat akan masuk surga, bergelimang nikmat, kekal di dalamnya. Oh, itu langsung itu. Dia taat, dia sabar, tidak maksiat. Tapi juga ada yang modelnya harus diancam. Ya, harus diancam. Kamu tidak taat, kamu maksiat, neraka dah. Dihukum. Sehingga ini menjadi hikmah yang bisa kita pelajari dan kita ambil di kehidupan kita, masyarakat kita seperti itu. Diberikan dorongan, ini diberikan iming-iming berupa hadiah, berupa apresiasi, berupa penghargaan. Siapa yang berbuat baik, siapa yang tidak berbuat jelek. Tapi ada sebagian tidak bisa, harus diberikan ancaman. Awas, tidak boleh. Ini giliran sekarang Allah memberikan teguran tegas. Karena Bapak Ibu pelakunya tidak sedikit. Siapa itu? Lil mutaffifin, orang-orang yang mencuri timbangan, orang-orang yang tidak adil di dalam timbang menimbang, orang-orang yang tidak sportif mainnya ketika takar menakar. Sehingga Allah tegur dengan tegas, wailun, awas, wailun. Ini kalimat yang bermakna hukuman. Disebutkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang bermain tidak sportif, orang-orang yang bermain curang di dalam timbang menimbang, nakar menakar. Nabi bersabda, khamsun bi khamsin, 5 akan mengakibatkan 5 akan mengakibatkan 5. Ini maksudnya Bapak Ibu pasti ya, 5 ini terjadi, maka 5 yang lainnya akan terjadi. Yang pertama, mana qadal ahda qaumun illa sallatallahu alaihim aduwahum. Tidaklah sekelompok orang ingkar kepada janji, tidaklah sekelompok orang merusak perjanjian, maka kecuali pasti Allah akan
kuasakan kepada mereka musuh-musuh mereka. Kalau sudah melanggar aturan, melanggar perjanjian, maka pasti yang terjadi musuh yang akan menguasainya. Perjanjian diingkari, perjanjian demi perjanjian, kesepakatan demi kesepakatan dikhianati. Sallallahu alaihim aduwahum, yang nyuri dihukum sekian tahun, perjanjian tok tok, terjadi kasus pencurian, kok kebetulan yang nyuri dari strata masyarakat miskin, berjalan kesepakatan dihukum. Kok suatu hari di kemudian hari terjadi pencurian lagi, yang nyuri kebetulan strata keluarga terhormat. Ternyata kemudian terjadi nego di belakang, deal tidak jadi dihukum, tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Kesepakatan tidak berjalan, dikhianati. Apa yang terjadi? Musuh menyerang. Musuh menyerang lewat politik, musuh menyerang lewat ekonomi, musuh menyerang lewat sosial. Awalnya tidak punya musuh, musuh datang karena dilihat sama musuhnya, oh ini kekuatannya lemah ini. Dan itu yang terjadi. Dan itu yang terjadi. Sehingga kepemahaman terbaliknya Bapak Ibu ya, ketika kesepakatan itu, ketika perjanjian bersama itu semuanya main bagus, maka akan menghasilkan kekuatan yang kompak. Sehingga kalau sudah kekuatannya kompak, tidak berani musuh dekat itu. Kampung mandar, guyub, rukun, maka tidak berani untuk ganggu. Tapi kalau dilihat sewang-sewangan, apa bahasa Indonesianya sewang-sewangan? Terpecah belah. Nah itu akhirnya musuh tertarik untuk masuk. Dan tidak lain dan tidak bukan, masuknya musuh untuk mengambil kesempatan dan manfaat untuk mereka. Nabi yang bilang, tidak mungkin salah, kan begitu? Yang kedua, Nabi bersabda, wa ma hakamu bi ghairi ma anzalallahu illa fasha fihimul faqar. Apabila sudah menentukan keputusan dengan selain keputusan yang ditetapkan oleh Allah, maka pasti akan menyebar kefakiran. Nabi yang bilang, kalau sudah keputusan demi keputusan
tidak menggunakan keputusannya Allah, Al-Quran, Al-Hadis, nasihatnya ulama Ahlus Sunnah Al-Jamaah, maka yang terjadi kefakiran, kemelaratan akan terjadi di mana-mana. Kelaparan, tindak kriminal semakin meningkat, pencurian, pengambilan hak. Mohon maaf, dulu masih kecil, masih SD, SMP, pahamnya diri ini bapak ibu yang nyolong ini orang tidak punya, kan gitu ya. Yang nyuri ini orang miskin. Tambah besar tambah ke belakang, ternyata yang miskin kalau nyuri dibandingkan yang sugih jauh yang dicuri. Yang miskin nyurinya mungkin wedhus 1, ayam 1. Itu kadang-kadang ketemu, kadang-kadang kurang lihai, nyurinya kurang lihai. Tapi ternyata yang nyuri sekian miliar, sekian triliun, ternyata rumahnya tidak ada yang jelek itu. Mobilnya 3, 5 mobilnya, pakun ngecok. Iya. Sehingga kemiskinan, kemelaratan semakin menyebar. Yang kaya semakin tinggi, yang sedang-sedang semakin jatuh, yang miskin nyungsep. Sudah keputusan demi keputusan ditentukan dengan akalnya masing-masing. Nas'alullah salama, nas'alullah al-afwa wal afiyah. Sehingga Bapak Ibu, bagaimana terus kemudian ke depannya bertekad di dalam hati memohon pertolongan kepada Allah. Kita mulai bangun tidur sampai mau tidur, bahkan ketika tidur, jadikan landasan cara aktivitas kita semuanya berdasarkan ajarannya Allah, ajarannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini solusi buat kita. Sehingga dengan sabdanya Nabi ini berarti pemahaman terbaliknya, orang itu kalau mengikuti aturannya Allah, aturannya Kanjeng Nabi, tidak mungkin melarat. Tidak mungkin melarat. Ada aja dilancarkan sama Allah. Cuman jangan kita jadi juri Bapak Ibu ya. Qaula pun salat bim abojeng lestari mak kipak kun nika. Ngane kata ubah. Kalau eksekusinya terserah Allah. Artinya orang itu kalau mengikuti aturannya Allah, aturannya Kanjeng Nabi Muhammad, tidak mungkin melarat. Dia makan, istrinya makan, anaknya makan. Dia hidup, istrinya hidup, anak-anaknya hidup. Ada aja nanti. Ada saja. Dan jangan panjang-panjang mikirkannya, kan gitu. Gimana nanti sebulan lagi, setahun lagi gimana? Cugelu, terlalu jauh. Yang penting diyakini orang itu ketika bangun tidur sampai mau tidur dan ketika tidur berusaha untuk menerapkan aturannya Allah, aturannya Kanjeng Nabi Muhammad, dia tidak mungkin melarat. Man amila li akhiratihi kafahullah amra dinihi wa dunya. Siapa yang mengutamakan akhirat, maka Allah akan bereskan urusan dunianya. Allah akan bereskan nanti. Buat kita, istri kita, anak kita, pakai aturannya Allah, pakai aturannya Kanjeng Nabi Muhammad.
Salat, tutup auratnya yang perempuan, yang laki jangan sampai ada maksiat di rumah, ada ngaji Quran. Yang ketiga, Nabi bersabda, wa ma dhaharat fihimul fahishah ay az-zina illa fasha fihimul mautu. Dan apabila sudah mulai tampak perbuatan keji, yaitu perzinaan, maka pasti akan tampak dengan nyata banyak kematian. Banyak kematian. Nasallallahu salamah, nasallallahu al-afwa wal afiyah. Makanya Bapak Ibu ya, peningkatan perhatian kita setelah kita memohon kepada Allah, usaha kita untuk terus perhatian kepada anak-anak kita, laki-laki juga perempuan, sama sekarang sudah tidak laki tidak perempuan. Kita perhatikan terus, jangan sampai ada hubungan wal'iyadzubillah di luar pernikahan. Angge mohon maaf kalau memang terjadi sudah mulai ada hubungan, pompong belum terjadi sesuatu yang membahayakan, diamankan, panggil. Kamu masih sekolah, jangan urusan sama perempuan. Kamu masih sekolah, jangan urusan sama orang laki. Kalau ternyata sekali dua kali tidak mempan, okay? Khawatir terjadi bahaya, panggil bapak ibu, datangi orang tuanya, akad. Mungkin perjanjian di belakang, tidak usah satu kamar dulu, gonjeng-gonjengan saja, tidak apa, biar tidak haram. Kok seumpama nanti terjadi sesuatu, diselamati kan gitu, karena sudah hubungan halal. Jangan dibiarkan. Nanti kan kalau dinikahkan beb, butuh selamatan tak cukup 50 juta sekarang beb. Tak usah selamatan. Undang saya sendiri sama Pak Pret sama Pak Ishak, bertiga cukup sudah. Nasallallahu salamah, nasallallahu afiyah. Artinya bab ini saya panjangkan, tidak usah ngomong panjang-panjang, sudah ngerti ini bagaimana begitu menakutkannya. Jangankan anak-anak kita yang tidak punya ya tempat pelarian yang halal, yang belum berkeluarga, yang duduk di masjid ini masih ngerem-ngerem juga, termasuk yang serbanan di depan ini. Nasallallahu salamah, nasallallahu afiyah. Tak main-main urusan ini. Makanya Allah bilang, okay, kalau maksiat yang lain Allah katakan jangan nyuri timbangan kan gitu, okay? Jangan membunuh, jangan nyuri kan gitu. Tapi kalau urusan ini Allah bilangnya apa? Wala taqrabuz zina. Allah bilang jangan zina, enggak, tapi Allah bilangnya apa? Jangan deket-deket. Jangan deket-deket. Karena perantaranya banyak itu. Nomor satu ini setan gepeng kata orang-orang. Nomor satu itu. Begitu ya. Jangan main-main. Nabi Musa pernah didatangi iblis. Katanya iblis, Musa, sampean makhluknya Allah, saya juga makhluknya Allah.
saya ini pernah berbuat dosa, saya kepingin tobat Musa, sampaikan sama Allah, saya mau minta maaf. Ini iblis Bapak Ibu, disampaikan sama Musa, ya Allah, iblis mau minta maaf, ya Allah mau tobat. Katanya Allah, oke, siap, saya terima tobatnya. Syaratnya satu, sujud ke kuburannya Adam. Kan dulu iblis di surga disuruh sujud ke Adam, tidak mau kan Bapak Ibu? Allah marah kan, dilaknat sama Allah, dikutuk. Katanya Allah, sujud ke kuburannya Adam, langsung saya terima tobatnya. Pulang Nabi Musa ketemu iblis, kata Nabi Musa, iblis beres, sampean diterima tobatnya. Syaratnya satu, datang ke kuburannya Nabi Adam, sujud sampean di situ. Apa kata iblis? Adam hidup saya tidak sujud, mati suruh sujud. Oh ini penyakit kalau sombong ini. Ini kata ulama, penyakit kalau sudah sombong ini. Tinggal sedikit sukses ini, gara-gara sombongnya tidak mau, hancur terus. Terakhir iblis bilang, Musa, saya mau balas jasa Musa, engkau telah menyampaikan hajat saya mau balas jasa. 3, saya sebutkan satu saja. Katanya iblis, Musa, jangan jenengan, ini saya terjemahkan langsung, jangan jenengan berduaan dengan perempuan di tempat yang sepi. Karena jenengan kalau berduaan dengan perempuan di tempat sepi, nomor 3-nya saya. Nomor 3-nya saya. Kalau saya tak kira, Beb, jangan ngomong gitu. Iblis turun tangan soalnya. Ini Nabi Musa nih, Nabi Rasul. Saya panjenengan bukan Nabi, bukan Rasul. Pak RT bukan kadang-kadang. Siapa berdua-duaan laki perempuan, nomor 3-nya saya. Ndak yang laki tok dibisiki yang perempuan juga. Ngerset sekone bae. 6. Nasallallahu salamah, nasallallahu afwa wal afiyah. Ya Allah, ada 3 lagi sebelum melanjutkan yang ketiga, yang keempat dan yang kelima. Okay, ada 2 lagi okay? Sebelum melanjutkan yang keempat dan kelima, insyaallah pertemuan akan datang. Sedikit kisah saya, alhamdulillah dapatnya ngaji di kitab Bapak Ibu. Ada satu raja punya anak perempuan. Anak perempuannya sudah besar. Raja bilang sama yang ngurus anak perempuan ini, coba bawa anak perempuan saya keliling dan jangan lakukan apa-apa kecuali kamu lihat saja, nanti laporkan sama saya. Siap? Singkat cerita, jalan berdua anak perempuannya sama yang ngerumat ini. Oh, itu Bapak Ibu ketika keluar dari istana, ya sudah anaknya raja, putri raja, nunduk semuanya. Lewat mana saja pada menghormat semuanya. Sampai sudah dekat mau pulang ke istana, sudah dekat sudah. Kok tiba-tiba Bapak Ibu, mohon maaf, ada satu orang mendekat sama putri ini dengan beraninya, langsung melakukan sesuatu yang tidak senonoh. Tidak sampai zina ya, tidak, cuman melakukan pelecehan. Sebentar saja langsung lari. Pesannya raja, suruh lihat saja. Begitu masuk ke istana, sudah ditunggu sama raja, ditanya gimana, diceritakan sama yang ngawal ini. Mulai keluar dari istana raja, tak terjadi apa-apa raja. Terakhir raja sudah sampai di depan sini, ada satu orang mendekat, langsung ini ngambung, langsung lari terus. Pesannya jenengan suruh lihat saja, tidak usah ambil tindakan. Ya kami ngelihat saja. Seketika Bapak Ibu langsung sujud raja.
terdengar suara dalam sujudnya, ya Allah, alhamdulillah engkau tidak membalas melebihi apa yang pernah saya lakukan. Sehingga Nabi pernah bilang, birru aba'akum tabirukum abna'ukum wa'ifu an nisa'in nas ta'iffa nisa'ukum. Jaga perempuan orang, perempuan kamu akan dijaga sama Allah. Sehingga abah saya almarhum kalau sudah nerangkan hadis ini, beliau sering ngasih permisalan seperti ini, 1 tambah 1 sama dengan, kan mustami'in bilang 2, tidak mesti. 1 ayam ditambah 1 moseng, jadikan 1 kandang, besoknya ya tinggal berapa? Tinggal 1. Bahkan ada penghitungan belum selesai, 1 Nabi Adam ditambah 1 Siti Hawa sama dengan, belum selesai penghitungannya. Jadi ternyata 1 tambah 1 tidak harus 2. Tapi siapa yang goda perempuan orang, perempuannya akan digoda, kecuali yang tobat, ya, taubatan nasuha. Rabbana fa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna faqih lana wa qarabatin lana fi dina mal kutri uta wa dhakar. Allahumma hassin furujana min al-fawahish. Ya Allah, jaga kemaluan kami dari perbuatan yang keji dan mungkar. Wa tahhir qulubana minan nifaq. Ya Allah, bersihkan hati kami dari sifat-sifat munafik. Wa tuhbina wal muslimin. Ya Allah, lembutlah kepada kami dan orang-orang Islam. Ala hadhihi niyyah li kulli niyyah salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.